Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazhalul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar teman-teman semua? Oke. Di sini adalah kita akan murojaah ya. Sebenarnya ini adalah channel pribadi Ana gitu kan. Jadi Ana di sini niatnya untuk bermurojaah saja, dan semoga murojaah ini apa yang Ana sampaikan ini bermanfaat gitu kan untuk para sahabat semua, para sahabat yang memang wa muqri'i apa ya? Wa muqri'i aduh, Ana lupa lagi. Itulah sahabat pencinta Al-Qur'an. Sip. Di sini kita ada beberapa tahapan ya, ada beberapa dasar yang akan menguatkan kita gitu kan. Sip. Di sini ada masyaallah, di sini ada Al-Qur'an teman-teman. Nih, ada Al-Qur'an yang dimana ini adalah menjadi sumber kita semua lah. Ini di sini akan menjadi sumber dari segala sumber. Kalau kita bingung, kita resah gitu kan, kita pusing, maka kesinilah kita untuk bertanya. Insyaallah. Kesinilah kita harus bertanya. Kepada siapa? Kepada Al-Qur'an, insyaallah. Di mana Al-Qur'an ini akan banyak memberikan kita kesehatan teman-teman, memberikan kita kekuatan secara batin, secara rohani, insyaallah. Dengan syarat kita harus yakin dan kita harus mengimani Al-Qur'an ini sebagai petunjuk kita. Sip. Di sini ada malaikat Jibril, yang dimana malaikat Jibril ini adalah perantara teman-teman dari Allah untuk nabinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana melalui malaikat Jibril inilah Al-Quran itu diturunkan. Insyaallah. Yang dimana untuk siapa? Untuk Nabi yang sangat Nabi terakhir. Insyaallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang dimana Al-Quran ini turun melalui wasilahnya itu malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril ini adalah diturunkan lagi kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Muhammad lah suatu mukjizat yang terbesar dari nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, dan seterusnya. Adalah dengan mukjizat itu adalah sebuah sastra, sebuah bahasa. Jadi Al-Quran itu adalah kumpulan bahasa sastra yang memang sangat luar biasa sekali. Bahkan tidak bisa untuk diungkapkan, tidak bisa untuk dirasakan karena saking besarnya, saking agungnya bahasa Al-Quran itu, yaitu bahasa Arab, yang dimana bahasa Arab juga adalah bahasa yang terjaga dari abad sebelumnya, dari tahun 1 Hijriah, dari Nabi lahir itu bahasa Arab itu terjaga kaidahnya gitu kan. Berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan. Bahasa Indonesia sudah ada FUEBI, sudah ada pergantian ejaan lagi yang asalnya loe sekarang jadi dulu, itu kan ada perubahan kaidah. Masya Allah. Dan bahasa Arab adalah suatu bahasa yang memang dijaga. Begitupun Al-Qur'annya gitu, Masya Allah. Dimana Al-Qur'an ini kan turun di bulan Ramadan. Turun di bulan Ramadan, Masya Allah. Turun di bulan Ramadan. Masya Allah. Turun di bulan Ramadan, yaitu bulan yang memang sangat didambakan oleh para muslim, bulan yang sangat berkah dalam Islam. Dan itu berarti di sini banyak sekali manfaat kaidah kebesaran Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan kita lanjut ke hari. Di sini ada hari. Nah, bagaimana
Al-Quran ini diturunkan di hari Jumat, di mana ini pun menjadi hari besar, hari rayanya, dan para pemimpin hari adalah hari Jumat. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, pemimpin para hari adalah hari Jumat. Masya Allah. Lanjut ke kertas. Nah, apa sih kertas gitu kan? Masih bertanya-tanya. Ternyata kertas inilah menjadi dasar penulisan Al-Quran, yang dimana kalau zaman dulu kan banyak sekali ya, dari kayu, dari tulang, tapi sekarang sudah dibukukan, sudah dikertaskan, yang dimana kertas itu yang asalnya itu tidak berharga ya, kertas itu yang asalnya tidak berharga menjadi sangat berharga dan sangat mulia, agung, besar ketika ditempelkan sebuah ayat-ayat Al-Quran di dalam kertas itu. Masya Allah. Di mana hari ini nih, di mana nih, bulan ini bulan, ini bulan, ini menjadi agung dan besar ketika ada Al-Quran di dalamnya. Dan hari ini menjadi pemimpin para hari ketika Al-Quran turun dengan hari ini, yaitu hari Jumat. Kertas ini akan lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi daripada kertas yang lain. Beda dengan kertas buku, beda dengan kertas APS, beda dengan kertas yang lain. Ketika kertas ini ditempelkan sebuah Al-Quran, maka akan agung, besar, sangat mulia. Nabi Muhammad adalah ketika diturunkan Al-Quran kepadanya, maka Nabi Muhammad adalah pemimpin, atau bukan pemimpin, penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Malaikat Jibril ketika turun kepadanya, maka malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat. Masya Allah. Coba bayangkan ketika Al-Quran ini turun kepada siapa? Pertama, turun kepada hati kita, hati kita. Kedua, turun kepada akal kita. Ketiga adalah turun kepada lisan kita. Dan ini sering sering kita apa ya? Guru saya sering menganalogikan tuh hati kita tuh seperti seorang hafiz. Hafiz, akal ini adalah seorang, atau disebut dengan istilah mutqin. Dan lisan ini bisa disebut dengan fasih. Insya Allah, ketiga ini adalah sangat berdampak teman-teman. Ketika Al-Quran turun kepada manusia, maka Al-Quran akan membersihkan dan akan membaikkan hati seseorang. Ketika turun Al-Quran ini ada di otaknya, ada di akalnya, maka otak ini akan terhilang dari paranoida, akan terhilang dari berbagai penyakit, dari berbagai hal-hal yang memang tidak diinginkan seharusnya. Turunlah kepada lisan, di mana lisan ini tidak akan mungkin berkata kasar karena ada suatu kalam agung yang ada di sini yang sering diulang-ulang. Masya Allah. Barakallahu fiik. Intinya adalah ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan mulia. Walaupun kita asalnya dulu tidak mulia, tidak bernilai, tapi ketika ada Al-Quran di hati kita, ada Al-Quran di pikiran kita, ada Al-Quran di lisan kita, maka akan menjadi baik semuanya. Dengan apa? Dengan niat yang benar. Apa? Untuk Allah semata. Untuk Allah semata dan karena Allah gitu. Insya Allah. Ini adalah sebuah konsep dasar dan sederhana yang dimana adalah untuk memicu saya untuk lebih semangat lagi untuk dekat dengan Al-Quran, karena hal-hal yang tidak bernilai pun menjadi agung. Contohnya adalah inilah kertas, yang dimana kertas ini yang tidak bernilai, ketika ditempelkan Al-Quran, maka tidak ada berani orang yang membuangnya, tidak akan berani orang yang menyobeknya. Masya Allah, subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian teman-teman, merujaah konsep Al-Quran yang saya pahami. Semoga bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita tetap diistiqomahkan, tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena dalam hadis dikatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Terus juga dikatakan juga dari hadis lain, man sa'alaka Torikon yaltamisu fi ilman sahalallahu torikun ilal jannah. Yang terakhir juga hadis yang serupa, man uh, man man aduh lupa lagi anak itu man apa ya, man man ukhiron lupa lagi anak apa. Nah, demikian teman-teman, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fiik.